Halo teman-teman, balik lagi sama saya Rati Effendi, dosen Ilmu Komunikasi Universitas Pasundan Bandung. Selamat datang kembali di channel saya, di mana teman-teman akan lebih tahu, lebih paham, dan lebih ngerti tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu komunikasi. Tentunya dengan cara yang menyenangkan dan pastinya akan bikin teman-teman semua auto ngerti. Nah, teman-teman, video-video yang saya buat ini bukan buat yang lagi mau belajar komunikasi aja, tapi buat seluruh umat manusia di muka bumi ini, karena kita nggak bisa lepas dari yang namanya komunikasi. Tadi saya bilang bukan hanya untuk orang-orang yang mau belajar ilmu komunikasi aja, tapi di video ini saya pengen ngejawab nih kebingungan teman-teman tentang yang namanya apa sih bedanya fakultas sama jurusan ya. Soalnya ada banget yang nanya-nanya sama saya, "Terus itu ngajarnya di fakultas apa?" Terus aku jawab, "Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik." Loh, kan misalnya ngajarnya komunikasi. Iya, jadi di fakultas itu ada yang namanya jurusan. Terus udah gitu dia lari ke kampus sebelah, terus dia nanya lagi sama saya, "Miss Rati, kok di kampus sebelah jurusannya manajemen komunikasi? Miss Rati jurusan apa? Jurnalistik atau public relation?" Nah, tambah lagi bingung. Jadi gini ya teman-teman, yang namanya fakultas sama jurusan itu dua hal yang berbeda. Fakultas itu membawahi jurusan, jadi ini universitas, di bawahnya ada beberapa fakultas. Nah, anaknya fakultas itu jurusan. Kebetulan di kampus saya tempat ngajar itu namanya jurusan ilmu komunikasi. Tapi kalau misalnya teman-teman bingung dalam jurusan ilmu komunikasi itu ada konsentrasi apa saja. Nah, itulah di bawah jurusannya lagi. Ada yang namanya konsentrasi PR dan jurnalistik. Di video ini saya mau ngebahas yang namanya jurusan ilmu komunikasi. Semoga nggak bingung ya. Jadi yang namanya jurusan ilmu komunikasi itu ada di bawah Fakultas Ilmu Komunikasi. Yang pertama, di Fakultas Ilmu Komunikasi tentu saja ada yang namanya jurusan ilmu komunikasi secara umum. Prospek kerja dari orang-orang yang belajar ilmu komunikasi ini, mereka akan memahami yang namanya hal-hal yang berbau komunikasi secara umum. Jadi mereka bisa bekerja di semua bidang. Enak kan? Jadi kalau misalnya teman-teman bingung, aduh aku mau masuk ke Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusannya apa ya? Boleh masuk ke yang namanya jurusan ilmu komunikasi. Masih bingung nggak? Nah, sekarang saya mau nyebutin satu jurusan lagi. Nanti sebetulnya ada beberapa jurusan yang mau saya sebutin dan saya jelasin. Nah, jurusan yang kedua, di dalam Fakultas Ilmu Komunikasi itu ada yang namanya jurusan Perpustakaan dan Sains Informasi. Nah, loh, bingung nggak sih kok di dalam jurusan Ilmu Komunikasi ada yang namanya jurusan Perpustakaan? Nah, dalam jurusan Perpustakaan di Fakultas Ilmu Komunikasi ini yang dipelajari adalah kearsipan. Jadi kalau misalnya teman-teman masuk ke yang namanya jurusan Perpustakaan di Fakultas Ilmu Komunikasi, teman-teman akan belajar yang namanya gimana caranya bikin arsip yang benar, gimana caranya nyusun arsip yang benar. Nah, prospek kerjanya tentu saja di perusahaan-perusahaan, karena tidak ada perusahaan yang tidak memerlukan orang yang mengerti arsip. Ya nggak sih? Coba sekarang saya tanya sama teman-teman, perusahaan mana sih yang nggak butuh arsip? Kita jangan berpikir bahwa arsip itu kertas-kertas yang setumpuk gitu, enggak juga. Tapi dalam jurusan ilmu perpustakaan ini, kita juga diajarin yang namanya how to make arsip yang paperless. Karena sekarang trennya sudah paperless, kita udah ninggalin yang namanya kertas-kertas yang bikin sampah-sampah numpuk itu. Oke, jurusan yang selanjutnya adalah hubungan masyarakat. Tentu saja di hubungan masyarakat atau humas, atau kalau orang-orang bilang itu public relation ya. Nah, di sini tentu saja kita akan diajarin segala sesuatu yang berhubungan dengan PR. Kalau misalnya teman-teman bingung, PR itu apa sih, Miss? PR itu gimana sih, Miss, kerjanya? PR itu seperti apa sih bentuknya? Nah, kalian bisa lihat video saya yang sebelum-sebelumnya yang ngebahas tentang PR. Tentu saja prospek kerjanya di perusahaan-perusahaan, dan bukan berarti kalian hanya bergantung pada perusahaan aja. Kalian juga bisa membangun yang namanya konsultasi PR, konsultan ya. Jadi jangan berpikir bahwa kalau misalnya kita belajar di ilmu komunikasi, kita harus bergantung, nanti kita ujung-ujungnya bekerja di perusahaan orang lain. Enggak juga. Kita bisa membuka perusahaan sendiri, kita bisa membuat jasa konsultan komunikasi, dan kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, jurusan yang selanjutnya adalah jurnalistik. Ini adalah jurusan yang kita memang harus update banget. Bukan berarti jurusan-jurusan yang lain kita nggak update, tapi dalam hal ini jurusan jurnalistik kita memang harus jadi orang yang kepo. Kenapa? Karena di dalam jurusan jurnalistik ujung-ujungnya adalah kita akan bekerja di media.
kita akan menjadi wartawan, kita akan menjadi presenter, kita akan menjadi news anchor di masa depan. Dan kalau misalnya orang-orang yang kerja di jurusan jurnalistik ini, so far ya, yang saya kenal, mereka itu orang-orangnya itu tangguh-tangguh gitu ya. Mereka itu orangnya itu pekerja keras semua. Selanjutnya, jurusan dalam Fakultas Ilmu Komunikasi adalah manajemen komunikasi. Nah, di dalam jurusan manajemen komunikasi ini kita akan diajarkan yang namanya marketing komunikasi. Kita akan diajarkan bagaimana caranya komunikasi yang berhubungan dengan marketplace. Bukan hanya komunikasi secara umum saja, tapi lebih spesifik ke marketing komunikasi di dalamnya. Kalau misalnya teman-teman bertanya, prospek kerjanya seperti apa? Kita bisa jadi entrepreneur, kita bisa menjadi, lagi-lagi saya sebut konsultan, karena bisnis zaman sekarang ini banyak banget orang yang membutuhkan konsultan bisnisnya. Soalnya tantangannya beragam. Bukan hanya tantangan yang berbentuk konsumennya saja, tapi media untuk bisnisnya itu seperti apa. Sekarang tantangannya luar biasa. Kita memang harus update sama tantangan-tantangan tersebut. Nah, jangan jadikan tantangan tersebut menjadi barrier dalam berbisnis loh. Kok saya malah jadi ngenasehatin ya, tapi ya begitulah ya. Oke, jurusan yang selanjutnya dalam ilmu komunikasi adalah televisi dan film. Jurusan televisi dan film seperti judulnya, televisi dan film, kita akan diajarkan bagaimana manajemen di dalam pertelevisian, bagaimana caranya bekerja di dalam dunia pertelevisian, dan tentu saja sama halnya dengan bagaimana cara kita membuat film, membuat produksi film, kemudian bagaimana caranya kita menyampaikan pesan-pesan konstruktif dalam film dan lain sebagainya. Oke, gimana teman-teman? Dari beberapa jurusan yang saya udah komunikasiin sama teman-teman, ada yang tertarik masuk ke yang mana nih teman-teman? Apakah mau jadi PR? Apakah mau jadi konsultan film? Ya, it's going to be up to you. Mudah-mudahan apa yang saya jelasin bisa membuka cakrawala teman-teman dan semakin penasaran pengen masuk ke yang namanya Fakultas Ilmu Komunikasi atau jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, kalau misalnya teman-teman masih bingung dan penasaran, silahkan isi kolom komentar di bawah. Jangan pernah lupa like, share, dan subscribe video-video dari saya. Mari kita sebarkan virus kebaikan ke seluruh dunia supaya kita semua auto ngerti. See you!